Pemuda berinisial DS berusia 24 tahun, mantan karyawan pabrik usaha UD Sentosasil, perusahaan milik pengusaha Jan Wadiana, berlokasi di kota Surabaya mengadu Mapolda Jawa Timur. Lantaran ijazahnya masih ditahan oleh pihak perusahaan tersebut meskipun sudah resign sejak tahun 2020 silam. Korban DSP beberapa tahun belakangan kesulitan mencari pekerjaan apalagi jika tempat perusahaan yang akan dilamar memintanya menunjukkan ijazah pendidikan terakhir. Lebih lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Luhur Pambudi, jurnalis Tribun Jatim yang saat ini telah tersambung bersama kita. Rekan Luhur Pambudi, silakan informasi lebih lengkapnya dari Anda. Oke, baik Justina. Jadi pemuda berinisial DSP 24 tahun warga Surabaya yang merupakan mantan karyawan pabrik usaha dagang Sentosa Hasil, perusahaan milik pengusaha Yan Wadiana yang berlokasi di kota Surabaya mengadu ke Mapolda Jawa Timur karena ijazahnya masih ditahan oleh pihak perusahaan tersebut meskipun sudah resign sejak tahun 2020 silam. Akibatnya korban DSP beberapa tahun belakangan ini sulit mencari pekerjaan, apalagi jika tempat perusahaan yang akan dilamarnya meminta dirinya untuk menunjukkan ijazah asli pendidikan terakhir. Terpaksa untuk sementara waktu ia harus bekerja dalam sektor informal, yakni membantu bisnis pribadi yang dikelola oleh keluarganya. Berarti begitu korban DSP tetap tidak legowo jika ijazahnya terus-menerus ditahan tanpa kejelasan yang pasti dari pihak perusahaan. Apalagi proses penanganan tersebut langsung 3 5 tahun lamanya setelah dirinya resign dari perusahaan tersebut. Korban Deswe mengaku tertarik bekerja di UD Sentosa itu setelah membaca sebuah postingan berisi lowongan pekerjaan melalui Facebook tahun 2019 pada bulan November silam. Namun yang memutuskan saat itu ya akhirnya bekerja dan memutuskan resign pada bulan April tahun 2020 setelah bekerja serabutan di dalam pabrik atau gudang tersebut selama kurang lebih hampir setengah tahun. Memang informasi pada postingan lowongan tersebut yang beredar itu di Facebook itu tidak mencantumkan syarat untuk menyerahkan ijazah asli sebagai jaminan. Namun saat proses interview dengan pihak manajemen, peraturan mengenai adanya penyitaan ijazah sebagai jaminan dari pihak pelamar kerja baru dibahas secara lisan. Pihak manajemen berdalih jaminan tersebut dipergunakan untuk mengantisipasi adanya praktik curang yang dimungkinkan dilakukan oleh si pelamar kerja tatkala nanti sudah diterima bekerja sebagai karyawan seperti mungkin karena kinerjanya yang tidak sesuai dengan target, termasuk juga mengantisipasi manakala si karyawan melakukan aksi kriminalitas seperti mencuri barang inventaris milik perusahaan. Sebenarnya sejak ijazah disita dan takut dikembalikan beberapa tahun yang lalu, korban DSP sudah berusaha untuk memintanya kepada pihak manajemen dan manajemen tersebut adalah pihak ini ya, khususnya adalah petugas personalia atau human resource development atau HRD dari perusahaan UD SS tersebut yang petugasnya ini berinisial VO dan HS. Namun tetap saja perusahaan tersebut tidak kunjung mengembalikannya, bahkan korban DSP pernah pernah mendatangi langsung perusahaan tersebut bersama orang tuanya. Lalu saat dirinya mencoba untuk menelepon pemilik perusahaan tersebut, yakni pemiliknya adalah JHD atau Yanwa Diana itu, yang belakangan memang saat ini viral tersebut karena polemik perusahaan yang perusahaan swasta menyita ijazah di Surabaya. Hasilnya tetap saja yakni permintaan dari korban DSP ini ditolak mentah-mentah oleh pihak JHD atau si pihak pemilik perusahaan tersebut tanpa adanya kejelasan. Sementara itu, keterangan dari pengacara korban DSP yang bernama Edi Tarigan, biasanya kliennya itu dijebak dengan klausul perjanjian tidak tertulis bahwa pelamar kerja yang telah diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut bakal ditawarkan dua jenis pilihan perjanjian yang menyangkut penjaminan barang selama bekerja. Perjanjian pertama yakni menjaminkan uang sekitar 2 juta rupiah dengan kemudahan proses penerimaan kerja tanpa harus menyerahkan ijazah sebagai jaminan. Dan perjanjian kedua menjaminkan lembaran ijazah asli tanpa harus menyetorkan uang sekitar 2 juta rupiah. Namun gaji si karyawan bakal dipotong sebanyak sekitar 1 juta rupiah setiap bulannya. Dan untuk klien tarikan akhirnya memilih opsi yang kedua ini, yakni perjanjian kedua dengan menjaminkan ijazah namun dengan mekanisme uang gajinya dipotong setengahnya, yakni dipotong 1 juta rupiah. Padahal saat itu kalian klien dari tarikan ini hanya memperoleh gaji 2 juta per bulan dan dengan mekanisme penggajian setiap pekan mendapat 400.000, dan meskipun sudah dilakukan mekanisme pemotongan gaji tetap saja pihak dari perusahaan tersebut tidak pernah mengembalikan ijazah
milik dari korban DSW atau klien dari Tarigan itu sendiri. Itulah mengapa akhirnya Edi Tarigan akhirnya mendampingi pihak korban DSP untuk membuat laporan ke sentra pelayanan kepolisian di Mapolda Jawa Timur dengan dibantu oleh timnya, tim kuasa hukumnya, dan laporan tersebut akhirnya resmi dibuat oleh pihak Polda Jawa Timur dengan dikeluarkannya surat tanda penerimaan laporan STPL bernomor LP _B _532 angka Romawi 4 2025 SPKT Polda Jawa Timur tanggal 21 April pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sosok yang dilaporkan oleh pihak Edi Tarigan atau pihak tim pengacara dari korban DSP ini adalah pihak dua sosok, yakni orang yang mengaku sebagai HRD atau pihak bertanggung jawab atas proses rekrutmen, termasuk pihak yang melakukan penyitaan ijazah asli si pelamar kerja sebagai jaminan yang berinisial VU. Demikian reportase kami, Justina, kembali ke studio. Membutuhkan jurnalis Tribun Jatim, kami nantikan update terkait berita ini dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi informasi ini, berikut keterangan dari pihak terkait selengkapnya. Kita datangi SPKT Polda, kita melaporkan yang bertanda tangan di dalam penerimaan ijazah dan yang menerima SKCK di perusahaan tersebut. Kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerimaan. Saya juga nggak bisa melamar karena untuk melamar itu pun harus juga menunjukkan ijazah asli. Jadi sejauh ini tidak bisa bekerja? Ya, saya sejauh ini cuma membantu orang tua untuk kerja yang sampingan-sampingan aja. Jadi merasa dirugikan? Iya, merasa dirugikan secara sangat. Kesulitan untuk mencari kerja sampai saat ini? Iya, sampai saat ini. Mas itu awalnya dari mana sih tahunnya? Tahunnya dari Facebook. Dari Facebook. Iya, dari Facebook. Itu di situ ada tulisannya untuk ditahan ijazah. Kalau untuk ditahan itu waktu interview. Waktu interviewnya ditahan. Bilangnya gimana? Tahu ya? Iya. Bilangnya gimana? Bilangnya ya untuk jaminan supaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.